Waalaikumsalam. Ada apa, Nak? Capek. Capek kenapa? Capek. Ya, pelan-pelan dijalani. Orang mau berhasil itu harus capek-capek dulu. Insya Allah Tuhan memberi jalan. Semoga Tuhan memudahkan segala urusanmu, Nak. Amin. Ya, kira-kira seperti itu tadi. Tradisi yang sering kau lakukan saat semua yang tidak baik-baik saja harus kuolah sedemikian rupa untuk bisa kutangani semuanya. Banyak yang akhirnya bisa kutuai dengan bahagia, tapi tak sedikit juga yang harus kututup dengan ya sudahlah, gak apa-apa. Sembari menyeka air mata dan kembali menjadi manusia baik-baik saja. Katanya, karena hanya itu yang aku punya. Hanya keyakinan bahwa hari esok bisa kutata lebih baik dari sebelumnya. Seperti kata Meridiana, aku melihat kegagalan-kegagalan yang kualami sebagai pelontar diriku dari ranah naif. Iya, naif. Mungkin aku masih terlalu naif untuk menjadi manusia sok kuat yang padahal rapuh. Terlalu idealis untuk remaja yang suka membandingin diri sama orang lain. Enak ya jadi mereka. Kapan ya bisa kayak mereka? Ya Allah, bisa gak sih jadi kayak mereka aja? Kadang mertawakan diri sendiri adalah komedi paling mengenaskan yang sangat menyenangkan. Tapi gak apa-apa, namanya juga kehidupan. Ngomong-ngomong soal hidup, dulu bapakku pernah berpesan, "Duk, jangan jadi orang yang pendendam." Tapi karena hukumnya larangan adalah perintah, maka segala yang dilarang akan aku lakukan. Dan inilah aku, panggil saja Rosita, seorang gadis desa yang bisa jadi sering dipandang sebelah mata menurutnya. Lalu memaksakan diri untuk merantau ke kota dan berharap pas pulang, dunianya lebih baik dari sebelumnya. Tapi ini nyata, pandangan orang ketika kamu pulang dari kota itu beda banget. Seolah seperti terlahir kembali. Entah karena budaya atau apa, tapi ini fakta. Tapi bukan berarti merantau di kota itu enak ya. Mungkin untuk sedikit menyelamatkan kesehatan mental ya, bolehlah. Tapi ya itu tadi, di kota, tanpa dendam, kamu gak akan bisa jadi orang. Tapi dendam yang bijak ya. Jadi dulu ceritanya saat aku menjadi mahasiswa baru, gak ada satupun orang yang aku kenal. Jangankan kakak tingkat, teman aja aku gak punya. Sampai singkat ceritanya nih, dendam ini merubah segalanya. Dulu waktu aku jadi mahasiswa baru, aku pengen banget daftar di sebuah organisasi. Sebut saja si A. Dengan membawa latar belakang yang menurutku gak buruk-buruk banget. Ya aku pernah dicalonkan jadi ketua OSIS meskipun kalah. Tapi beneran waktu itu aku jadi ketua kelas. Enggak. Kali ini aku jadi ketua di organisasi juga. Tapi ya gitu, hasilnya nihil. Latar belakang dan kualitas saja nggak cukup tanpa sebuah relasi, atau kalau anak-anak zaman Gen Z sekarang nyebutnya the power of orang dalam. Makanya gak heran juga kalau akhirnya aku tertolak. Sakit hati sih enggak, tapi ya karena kepercayaan diriku ini sudah mencapai 11/10, jadi kayak, hah? Beneran? Seorang aku ditolak? Yakin kalian nolak aku? Beneran nih? Ya udah lihat aja ntar. Tapi aku yakin bahwa ketika satu pintu rezeki itu ditutup, maka 1000 pintu yang lain akan dibuka. Makanya ya aku gak nyerah gitu aja. Aku daftar di organisasi lain, sebut saja si B, dan alhamdulillahnya diterima. Dari sana aku mulai aktif mengikuti berbagai kegiatan, sampai akhirnya aku dapat tawaran menjadi asisten penelitian dosen. Karena kesempatan gak datang 2 kali nih, ya kalaupun datang ke 2 kali kan namanya remedi ya. Jadi waktu itu aku terima tawarannya. Dan kalian tahu bahwa orang lain tidak menginginkan semua prosesmu. Mereka hanya akan melihatmu ketika berhasil. Jadi tidak heran jika banyak yang datang saat kamu menang dan banyak juga yang menghilang saat kamu jatuh terbuang. Sesuai dugaan dan tepat sasaran, organisasi yang pernah menolakku akhirnya memintaku, "Ros, yuk daftar di sini aja." Tapi ya karena menurutku siapa yang menerimaku lebih awal sebelum aku menjadi siapa-siapa dengan segala kekuranganku, maka ialah yang patut aku pertahankan. Sedikit lega karena akhirnya aku bisa berkata, "Maaf ya, aku gak bisa." Tapi di luar semua pencapaianku, bukan berarti aku tidak pernah menyesali sesuatu. Banyak tawaran pekerjaan yang ku terima saat masih mengemban pekerjaan yang lainnya.
Ternyata kuliah kesehatan, kerja, organisasi tidak mudah menjadi manusia multitasking. Ketika pun aku berusaha menjadi seseorang yang paling sempurna, kenyataannya aku hanya manusia biasa. Karena aku tidak bisa melakukan semuanya secara maksimal, pada akhirnya aku harus merelakan salah satu pekerjaanku. Sedikit kecewa karena akhirnya aku gagal memperjuangkan apa yang belum pernah aku dapatkan tanpa harus kehilangan apa yang sudah aku bangun. Tapi dari sana aku belajar bahwa tidak semuanya bisa kulakukan. Banyak hal-hal yang di luar kendali, bahkan cerita paling inspiratif pun tidak serta-merta menginspirasi, bukan? Pada akhirnya yang aku pelajari adalah aku tidak lebih baik dari yang lain. Yang membuatnya berbeda hanyalah cara aku memainkan situasinya, membuat yang buruk terlihat menjadi lebih baik, dan mengubah yang sederhana seolah luar biasa. Tidak perlu banyak bicara, buktikan saja. Sampai jumpa, senang telah menjadi manusia.